Halo Mas Bagas. Iya. Saya sudah melihat video yang Mas Bagas kirim, Mas. Oh. Nah, itu adalah sebuah hadiah yang menurut saya terlambat 10 tahun. Oh iya ya. Oh ya pas ya. Makasih, 2014 ya. 2014 bulan-bulan April kalau nggak salah dulu. Apa-apa. Apa Maret ya? Itu pun hadiah juga yang gua nggak expect bisa gua kasih sih sebenarnya. Kalian penasaran video yang mana? Yang mana? Yang ini. Itu dia. Masih ingat aku Veranda. Nah, itu dia video yang Terima kasih atas badai Veranda. gua tidak sangka bisa gua kasih. Nah, Gua pun nggak menyangka. makanya karena lo nggak menyangka, apalagi gua. Makanya untuk itu gue hadirkan seorang The Bagaska ini di episode spesial untuk gue tanya-tanyain seputar kok bisa seorang The Bagaska one on one dengan seorang Jessica Veranda. Itu gue suka deh lu ngomong kok bisa, karena beberapa tagline yang gue kasih misalnya kayak playlist lagu gue, kok Bagaska bikin lagu kayak semua gue bikin jadi pertanyaan lah, karena gue pun juga nggak expect. Lanjut. Kok Bagaska? Kok Bagaska nggak tuh bertemu bidadari? KBBI. Kok Bagaska Indonesia? Itu KBI. Lah. Kok KBK? KBK. HBK gimana HBK? Waduh, itu Shawn Michaels. Agak iya, tua jadi awalnya gimana sih? Oh enggak, gue harus tahu dulu ini sih. Lu backstory, itu backstory udah deh. Karena sesuatu yang diawali dari back itu lebih terasa lebih. Tolong bantu. Andra juga bagus tuh. Karena dia suka dari back. And the backbone. Wah. Oke, jadi gue kira kita mau bahas ini loh. Apa ya? Kenapa tiba-tiba Passion of the Christ ada sequelnya? Emang iya? Oh, lo belum tahu? Anjir, malah. Sumpah. Anjir, random banget. Passion of the Christ bakal ada sequelnya. Gue kira lo udah tahu. Tapi karena lo nggak tahu, lo juga nggak tahu backstory gue kan, kayak gimana? Sumpah gue tuh banyak banget hal yang gue nggak tahu. Ya sama-sama, kita lagi nggak chronically online mode berarti gitu ya. Karena nggak chronicle online itu, gue jadi bisa ketemu sama Veranda. Nah, gue tertarik dengan ceritanya nih. Itu gimana? berawal dari offline malah sebenarnya. Jadi ini gue boleh ceritain ya? Oh please, kita mau dengar. Gue pun juga belum klarifikasi di channel gue sendiri. Ya jadi ini eksklusif. Asik. Berawal dari filmnya Mas Dodit Mulyanto sebenarnya, yang judulnya Rumah Dinas Bapak. Gue datang ke situ sebagai media seperti biasa. Gue ke press screening. Setelah press screening kan ada gala premier. Ya. Tapi kita nggak bahas gala premiernya. Baik. Sebelum gala premier tuh gue dihampiri sama seseorang, yaitu produser gue sebenarnya. Oh baik. Produser gue, dia bilang, "Gas, tuh ada orang tadi yang menghampiri gue, maaf belum di silent." Jadi si produser lo tuh kenal sama lo? Oh, dia manggil kenal Gas? dong. Oh kenal. Kirain kayak, halo saya produser. Enggak dong. Kenal dong, namanya Sasha by the way. Sasha. Terus dia menghampiri gue, tuh Gas tadi ada yang ini menawarkan jadi, pokoknya cuma ngomong doang, nggak ada yang mau bekerja sama. Berita Nasional tuh media gue. Ya udah mana orangnya, katanya ini Gas, apa include ada member JKT, dia kan nggak paham member JKT gitu. Hah? Siapa gitu? Gue mau ngambilin namanya orang dari Connection Film ternyata. Yang adalah Jovanka namanya. Oh. Jovanka. Mas Jovanka apa kabar? Terus kita ngobrol-ngobrol sama gua ngobrol-ngobrol sama Mas Jovanka. Gimana Mas? Oh iya, jadi kami ada mau berencana untuk menjadikan Berita Nasional itu adalah sebuah media partner. Anjay. Media partner dari film Roman Peony yang dimana di dalamnya ada seorang ex-member JKT48 dan bukan sembarang ex-member. Karena ex-membernya adalah seorang Jessica Veranda. Dari situ gue belum mikir ke, wah bisa ketemu, belum. Gue lebih mikir kayak, wah koneksi gue nambah nih. Gue lebih ke situ. Koneksi gue nambah. Ya namanya seneng dikit lah, blessing in disguise kayak, gitu. Ada koneksi gue nambah dan ya udah bekerja seperti biasa sebenarnya. Ya udah kita ngepost trailer, teaser, poster di sosial media Berita Nasional, di Instagram. Terus apa sebutannya, lambat laun apa? Eventually bla 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 lah, oke bla 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 bla. Lambat laun, sering berjalan waktu. Sering berjalannya waktu. Oh iya. Gue datang ke gala premiernya. Nah, itu dia tentang si gala premier. Gala premier kan. Sebenarnya sebelum gala premier pun gue udah ngobrol ya sebagai media professionally.
Sama Verandanya. Bukan, sama Jovanka, sama orang connection. Oh iya, sama orang connection. Ini kita dapat benefit apa? Maksudnya ya fair-fairan, maksudnya ya seperti biasa lah. Kalau mau apa namanya mereview, menginterview, apa sih kalau kayak dari sebutannya berita itu meliput. Meliput. Terus mereka ngasih apa ke lu gitu ya? Tuh, gue meliput dan mereview by the way filmnya. Kita dapat apa? Kalau di brief sih memang tulisannya cuma apa di itunya PowerPoint-nya cuma pokoknya dapet tiket untuk nonton gitu. Tapi setelah gua ini lagi kali aja kan bisa mendatangkan salah satu. Oh itu lu minta tuh? Gue yang minta memang. Ya produser gue juga otomatis minta dong. Iya. Salah satu dari pemain Roman Peony datang ke studio buat kita ngonten bareng. Ya. Dia bilang oh iya bisa tapi nanti koordinasi dulu ya sama talentnya. Sama talent dan atasan dan lain-lain lah. Nah. Fast forward lagi nih setelah gala premier. Gak usah, review sih sebenarnya gue udah bikin review tuh sebelumnya, review bla bla bla. Tapi H-1 mereka datang ke kantor si Jovanka dari Connection Film ini nanya H-1 dan itu di jam 6 sore. Mas, apakah besok bisa untuk media visit? Gue ingat banget reaksi gue adalah di depan produser gue. Syah! Gue langsung karena besokannya gue ada syutingan lain, ada syutingan azan gitu. Oh jadi maksud lo gini adalah mampus nih? Iya. Gitu. Iya, gue lebih ke situ. Oh gue kira kayak gas gitu bukan? Bukan. Gue lebih mampus nih bagaimana nih besok gitu. Terus akhirnya gue ngomong sama Syah, ini gimana nih besok nih? Tapi Syah pun dalam gue kayak mereka tahu Sasha, pokoknya produser gue lah. Udah kan lo udah introduce tadi. Iya sih. Halo, saya Sasha Bagasya kan gitu. Sasha pun udah mikir ini nggak bisa dilewatkan gitu loh. Akhirnya dia mikir. Yaudah kita mau nggak mau harus mendatangkan mereka ke studio. Semua diundur. Bahkan tappingan berita berita malam yang harusnya udah syuting dari jam 2 mereka jadi syuting jam 4. Oh jadi semua luar berarti bener-bener what does it cost? Everything Beneran editor gua sampai jadwal digeser semua. Iya, editor gua sampai ke Gelagapan lah demi Veranda. Memang dari tadi kosakata kita lagi berantakan. Iya maaf ya, maaf. Gelagapan. Ya udah intinya terus datanglah mereka alhamdulillah tepat waktu jam 2. Maaf ya guys. Dia telat 2 jam. Gue hari ini telat 2 jam untuk datang ke tempat ini ya. Gara-gara gue overslept banget. Kacau. Maaf. Ya kita kembali ke Veranda. Iya. Terus datang tuh yang pertama datang adalah ternyata mereka tuh pisah mobil karena jadi gue awalnya di brief sama Jovanka itu cuma 3 talent. Cuma 3 talent. Banyak loh. Karena yang satu Veranda, yang satu Genki, yang satu salah satu pemainnya juga orang Jepang, pure orang Jepang namanya Suguru. Oh bukan Hitominya? Bukan. Oh bukan. Nah Hitomi nanti beda cerita. Oh wow ada cerita lagi? Nggak gitu doang sih, tapi ada bercerita di balik Hitomi kenapa dia nggak datang. Yang sebenarnya jawabannya simpel, tapi ntar. Ya kamu anything about Hitomi? Mereka bertiga. Ya gue sebagai host sudah menyiapkan tadinya mau 5 segmen, satu segmennya itu ada 5 pertanyaan cuma untuk mereka bertiga. Terus gue tanya lagi ke orang dari Yoshimoto namanya Mas Adit. Sekarang dialihkan ke Mas Adit. Bukan Adit, ke Sasha, bukan Jovanka. Bukan. Gue nanya, Mas Adit hari ini yang datang bertiga ya, kami bisa hadirin 5 talent sih. Wah nambah tuh. Gue langsung aduh ini pertanyaan gimana ini. Terus pas datang bukan berlima, berenam. Nambah lah, itu talent sama satu lagi talent juga. Kru semua, bukan kru, cast semua. Cast semua. Salah satunya ada yang anak kecil itu, si Jordan itu. Yang jadi anaknya yang jadi adeknya Gira. Adek itu. Anak yang pulang sekolah itu kan yang ke coffee shop bukan? Iya dia. Itu adek. Dia tuh ceritanya adeknya. Si Seto bukan? Bukan. Gue salah tangkap. Gitu. Anaknya apa? Itu ya. Pokoknya yang jadi anak kecil di Roman Peony. Iya udah, gitu. The only one. Terus mereka datang berenam, akhirnya gue ngobrol-ngobrol dulu. Yang pertama datang itu, yaitu si anak kecil sama si Stuart. Terus jadi mereka tiga gelombang. 3 gelombang. Yang pertama udah datang, yang kedua Genki baru datang tuh.
Ya. Yang terakhir Veranda. Wah. Veranda sayangnya gue gak ketemu depan kantor, langsung di depan studio dan gue lagi hektik banget naik turun. Gue kayak, ini gimana? Gue Tiba-tiba Veranda datang. dengan kondisi gue udah pakai jas gitu. Gue udah rapi. Rapi emang. Gue udah rapi. Ya kali Menyambut seorang Veranda, masa gue kaosan doang gitu kan. Ya udah. Akhirnya kita ngobrol, briefing dulu seperti biasanya bla 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 bla. Sama Veranda gue manggil udah kafe aja tuh, udah kafe gitu. Ya udah akhirnya kita ngonten dibagi jadi 2 sesi karena studionya kecil kan, nggak mungkin 6 orang dan guanya juga gimana nih gitu. Pertama adalah 4 orang Indonesia tuh pokoknya Veranda, Stuart, Jordan sama Kak Seto yang kenal tuh Seto. Kedua sama Genki sama Suguro. Seto manggilnya jangan pakai Kak, itu udah ya kan satu figur sendiri. Kak Seto. Ya kan gue menghargai, masa gue manggilnya Seto doang. Mas gitu. aja Mas Seto. Mas Seto. Ya. Mas Seto. Ya udah abis itu yang Mas Seto. Mas Enko itu mah. Dragon Ball. Ya udah akhirnya gue yang sesi kedua sama Genki, alhamdulillah lancar. Genki tuh emang lancar bahasa Indonesia. Memang lancar. Dan Sugurunya kan gak lancar tuh. Akhirnya Genki jadi seorang translator di situ. Dia lancar bahasa Jepang juga sih. Genki ini. Oh, lancar dong, lancar. Tapi kebetulan Mas Aditya juga jadi translator kedua di off screen-nya gitu. Oke. Ya, udah habis itu setelah itu, nah ini kan. Ya ini. Kenapa? Karena ada kan. Yo, itu yang mau gue tunggu-tunggu dari. Nah, setelah syuting, ya ngobrol biasa. Sebenarnya Veranda udah tahu gue Wota dari konten. Memang ada salah satu pertanyaan gue yang mengarah ke sono. Tapi taunya ya on the spot di situ. On the spot. Oke. Bukan kayak pas dia nyampe terus lagi hektik itu terus Wota. Kagak dong. Kan gue dari 2019 juga ya. Veranda mana tahu gue gitu loh. Gue nggak tahu Veranda tuh grade-nya tahun berapa ya? Lupa gua ya. Gue nggak hafal. Tapi dulu ketika lu mulai ngidol masih ada Veranda. Oh enggak. Udah enggak. Berarti dia nggak kenal Veranda guys. Pantes santai banget. Mungkin iya. Gue juga sempat mikir. Sesantai gue ketemu Veranda tuh esensi. Mungkin ya. Kalau misalnya seorang Ashel ke kantor itu gue bakal lebih. Karena gue tahu dia siapa dan gue tahu dia dari awal. Kalau Veranda, gue tahu dia the queen gitu kan. Cuma esensinya mungkin nggak sepenuh lu kalau misalnya Veranda ketemu lu gitu. Apa gue? Ya tapi ya. Gue. Ya udah, abis itu kita ngobrol sebenarnya gimana Kak gitu. Apanya gimana Kak? Iya enggak. Di teras Bernas itu gue ngomongin tentang trainee yang videonya rame itu di Twitter. Apa ya? Yang mana? Yang gue nanya tentang gue pakai kamera depan. Ada videonya di Twitter. Jadi Kak Veranda nggak punya OSI ya sekarang. Terus gue giniin. Iya nggak ada, udah pada grade gitu. Terus gue iseng aja gitu loh, seiseng-isengnya gue. Ada ini nggak sih pesan buat trainee? Terus dia bilang kayaknya nggak ada yang kenal aku deh trainee. Langsung rame di Twitter. Masa nggak ada yang kenal gue? Oh iya rame banget di Twitter. Viewsnya udah 40.000 kali. Gokil. Berarti kafe nggak ada OSI ya sekarang ya? Ini mulai ngomong. Berarti nggak ada OSI ya kafe ya sekarang ya? Udah graduate. Udah pada graduate. Tapi mungkin boleh semangati untuk adik-adik gen 11. Ini gak ada yang kenal aku deh Kak. Nah, iya sih, gak ada yang kenal sih, udah deh. Gak ada yang kenal ya. Iya, semangat aja. Terima kasih sudah melanjutkan JKT. Guys, dari JK Veranda. Terima kasih Kak. Terus, ya udah akhirnya. Tapi nggak salah loh Veranda bilang gitu loh. Ya, karena melihat. Gen 1. Sekarang udah gen berapa? 12, 13? 13, mau 13. Oh mau 13. Udah gitu Mas, satu hal yang bikin gue malu sebenarnya depan Veranda nanya, sekarang Gen 3 udah siapa aja ya? Gue kira JKT ya. Nanya ke gue Gen 3 EKB. Si paham tuh gue EKB langsung. Si Veranda nanya Gen 3. Gen 3 EKB ke gue. Udah siapa aja maksudnya? Maksudnya tinggal siapa aja. Oh tinggal sisa siapa aja. Dan tiba-tiba, aduh salah orang nih kayak Veranda. Langsung, aku nggak ngikutin EKB Kak, maaf ya. Langsung gue nggak enak butuh. Tapi ya akhirnya ngobrol biasa aja. Tapi lo nggak alihin kayak kalau EKB aku nggak tahu Kak, tapi kalau JKT sisa Gracia. Iya, awalnya gue kira dia ngomongin EKB JKT kan ya. Ya kalau Gen 3 kan masih ada Gracia Kak. Terus bukan EKB. Gitu. Kalau gitu EKB aku nggak tahu. Tapi gitu. kalian tahu nggak guys siapa aja EKB Gen 3 yang sisa sekarang? Gue pun nggak hafal. Gue malah nggak tahu sama sekali. Kesebut nama Yukirin tapi di Veranda kemarin. Oh Yukirin ya. Aku nggak hafal Kak.
Sumpah gue malu banget tuh. Ya, aku dari 2019. Lah kenapa harus malu? Nggak apa-apa kali. Justru di situ memberitahukan secara tidak langsung bahwa sebenarnya tidak bisa memukul rata semua fans idol group. Iya gitu. Iya betul. Dan tidak semua member itu tahu. Tidak semua member AKB. Tidak semua. Acan tuh. Wah, Oh, itu udah lewat jauh banget. Iya maaf ya, Udah gue nggak lewat jauh update, banget gue nggak tahu yang loh, baru iya. apa. Tapi nggak update tapi tetap suka kan? Aduh, udah lama Dasar. juga Oh, itu, iya. udah lama juga. Gue udah ketinggalan banget ya apa sih Sama sekarang? ketinggalan, tapi gue, Ya udah kita bacain aja di podium di peringkat ke-10. Iya, itu baru tuh. Itu baru tuh, ya. Maaf random banget gue. Tapi ya gue kalau lu ditanya perasaan gue gimana ketemu Fernanda sebenarnya seneng banget. Iya, itu sebenarnya salah satu agenda gue dalam mengundang Bagas ini gimana perasaannya tuh seneng karena seneng gila coy. Gue tuh sekarang nih maaf ya, saking seringnya gue tahu gue bakal tayang di TV jadi bener-bener gila aja tuh nggak boleh mas di TV sumpah dah. memfilter Iya bahasa bener-bener halusnya filter. ini. Ya Tapi ini kan bukan TV. iya makanya iya. Coba lo kalau di TV itu gimana sih pembawaannya? Kalau gila tuh kadang gue ganti jadi wah lah kacau lah pokoknya gitu. Tapi yaudah ini kan YouTube kan. Jadi Ini YouTube. anjing boleh dong. Anjing boleh. Oke. Bahkan sambil nunjuk juga boleh. Anjing nah gitu. Ya. Ya. Terus apalagi lu ada pertanyaan nggak? Tadi gue malah mikir lagu cowok durian tuh gimana? Cowok jelek pun, cowok miskin. Cowok jelek. Bedanya. Juga lagi rame kemarin. Ini loh guys. Oh, olah. Iya, kenapa? Lu dengan spesifik mengambil sekian detik atau 1 menit waktu lu dan Veranda untuk nge-take video dengan dia bilang halo Karangga. Oh, Itu kok kenapa sih guys? Kenapa? Itu- why? gue tuh sekarang gini mas, selalu menempatkan gua ke orang yang nggak beruntung. Bangsat, gue nggak beruntung anjing. Makanya gue Bagaskah sang dermawan memberikan rezeki kepada orang-orang. Ini. Makanya gue selain itu pun juga ngerasa gitu doang, masa nggak bisa sih minta beberapa detik untuk Veranda ngomong halo Karangga dan halo Farhan Kebab di depan kamera. Lucu Masa banget nggak lagi. boleh? Gue pun sangat merasa menyesal mas, Kenapa gitu? karena gue tidak nge-setting Veranda ngomong hai Kak Farhan Kebab semangat 365-nya. Gue sangat menyesal di situ sumpah. Gue cuma ngomong hai Kak Farhan Kebab karena durasi dong, gue kan juga Nggak cuma kerja. durasi, itu sebenarnya sesuatu yang spontan kan? Uhuy. Iya, betul. Iya, makanya. Gue tuh berharap banget sebenarnya, tapi ya udahlah. Gue makasih malah sebenarnya di sela-sela kesibukan lo tetap menyempatkan untuk membagi waro force Kemarin ke orang-orang. selain Waro Force gitu. Yep. Selain sebelum gue minta video pun gue juga nanya, Kak V tahu kan yang bikin lagu buat Cafe Badai Veranda gitu? Oh tahu Nggak sih. mungkin, itu pasti fans Tahu, service. Nggak, tahu. Nggak. Kalau Gue belum selesai cerita nih. nonton Gue belum ini- selesai cerita. Oke. Tahu dia kan bikin lagu buat yang lain juga, Melody. Dia ngomong gitu. Berarti dia tahu dong. Tahu lah Oh orang. shit. Oh shit, goblok. Kan gue pakai gue belum selesai cerita goblok. Turun sih goblok emang. Beneran dia? Bener. Loh, gue kira fans service doang anjing. Lah, di KT. Di KT. Makanya Enggak, oke. Enggak boleh sempat gesrek. lah, Pasti dia pikir gue Hasbi. kagak dong. Dia mana tahu. Nih, gue tau gue Hasbi respect LH. Hasbi LH, tapi gue rasa Veranda nggak tahu Hasbi lah. Dia mana update sih? Nggak tahu. Dia mana update sih? Dia aja gue tanya nih ya. Grisel aja tahu Hasbi, apalagi Veranda. Nggak gitu. Comparisonnya nggak masuk. Gue sempet nanya juga ke Veranda, Kak V tahu nggak member-member yang sekarang Gen 10 lah setidaknya? Nggak tahu Kak, dia tuh nggak update. Oh, nih ya, gue nanya Kak V tahu nggak sih sekarang tuh ada SSK lagi? Nggak tahu Kak, Tapi dia- nggak tahu ada SSK. Jadi dia nggak update itu. Yang dia tahu JKT bubar ya. Mungkin, mungkin. SSK ada lagi, ha? Oh. Ada SSK ya bukan Senbatsu. SSK sama Senbatsu beda guys. Iya dong. SSK lu nggak aja tahu ya? SK Senbatsu. Kemarin udah ada yang rame soal. Oh iya. Iya. Gue lupa spesifiknya apa Member pokoknya. apa? Member apa? Wota. Oh, Wota. Oh, punya video TikTok itu. Oh. Dia nanya, ini menurut lo siapa trainee yang masuk SSK? SSK kan padahal pemilu ya, bukan apa sih? Masuk Senbatsu, Iya, iya. ini. Masuk Senbatsu kan Masuk harusnya gitu jajaran enaknya. Senbatsu.
Itu yang ramai tuh Ya, kemarin. oh dia menggunakan kata SSK sebagai Iya. pengganti senbatsu. Padahal S-nya itu adalah senbatsu. Yoi. Keren S spontan. Oh, anjing. Capek banget, senbatsu spontan kakak. Senbatsu spontan aja. Nggak bisa. Jadi Veranda itu memang tidak update tentang kabar terbarunya. Iya, itu yang gue notice. Dia tuh tidak update. Ya wajar sih, dia kan ada Wajar. kerjaan lain lah, gila lu. Apalagi kemarin dia habis ngeluarin film Roman Peoni. Roman Peoni. Yang lo tahu inisialnya RP kan? Lo Iya lagi. Lo kira mereka dapat inspirasi dari mana? kalau Roman gitu? Pranendra. Iya. Iya juga ya RP ya. Ya gitu guys, Veranda. Tapi gue mau nanya ke lu nih, Apa nih? perasaan lu pas bikinin video kayak gitu, lu Gua beneran nih. seneng apa gimmick doang tuh? Emang gue gimmicknya terlihat seneng. Iya kan? Oh iya. Iya. Yang mana di mana? Yang di Quick WA. Reaction? Oh iya kan gue bilang makasih. Iya. Tapi lu beneran seneng? Oke, gua diberikan sesuatu sama orang pasti seneng dong. Iya. Cuman nih ya kalau gue dari gue pribadi ketika gue nerima itu gue nonton terus gue jadi mikir proses dibaliknya gitu loh. Gue jadi kayak gak enak jadi sama lu. Tapi lu jadi tahu kan semuanya kalau dia tahu lu bikin lagu buat member lain juga. Gue nggak kepikiran sampai sono sih sebenarnya, kayak gue cuma bikin lagu. Jadi dulu itu 2014 kan ya, itu setelah Handshake apa tuh yang di Epicentrum Aduh, nanya gue. Koi suruh, berarti gue nyanyi buat dia di Handshake Manatsu no Sounds Good yang adalah di Balai Kartini Sarbini Kartini Kartini atau Sarbini nih? beda bukan Balai Sarbini dulu, Balai Kartini. Masa sih? Iya benar, karena gue lagi pikiran gue Dia lagi mikir sendiri nih. Handshake Flying Gate berarti Oke. enggak dong anjing. Nih gue ulang, Handshake Manatsu itu jatahnya Ayana. Oh iya berarti Handshake Flying Gate jatahnya Veranda. Veranda. Oh, Ayana dulu ya? Ayana Baru dulu Veranda. album ketiga, Veranda album keempat. Di Handshake Flying Gate itu gua ke biliknya Veranda, John Fair ke biliknya Nabila. Karena lagu Badai Veranda sama lagu TK-TK tuh rilisnya barengan di Oh, iya? SoundCloud. Iya, barengan. Ya, jadi kami punya misi berbeda. Gua ke Veranda, John Fair ke Nabila. Iya, di situ itu cuman beneran satu tiket. Iya, gue emang koret banget dulu cuma satu tiket. Terus nyanyi lu? Bawa gitar, nyanyi 10 detik? satu ref doang. Heeh. Apa dua ya? Cukup lah pokoknya buat satu referen cukup. Terus udah dia cuma makasih ya lagunya, terus udah diusir, udah keluar udah gitu. Jadi kayak ya udah, kalaupun dia nggak inget ya udahlah. Iya. Waktu itu mikirnya gitu. Terus fast forward 2024. Fast forward 2024 tiba-tiba lu bilang ya dia kan yang bikin lagu member lain juga. Oh berarti member segitu ininya juga ya, segitu peduli terhadap siapa-siapa aja yang berkarya dan membuat sesuatu gitu. Siapa-siapa aja yang menjadi host kuliner di Bernas. Enggak ya? Nggak gitu. Ya nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Guys, dia punya konten kuliner sekarang guys, orang Bagas. Belum rilis tapi. Yang belum belum rilis lo tagih aja nih. Aduh, tagih gua. Karena harusnya lo nagih dia nagih gue. Nggak gitu. Tapi ya, Oke. gua jadi lebih ke ini sih, merasa oh bisa gue ternyata ya Merasa mendapatkan bisa koneksi itu. Gue lebih ke situ sih. koneksi kepada orang-orang yang lo tidak Yang sangka gua dapat. nggak, iya. Itulah. Jadi gue mikir ke depannya siapa lagi? Gue mikir ke situ sih. Makanya guys, itulah gunanya connection. Saya warga connection. Kebetulan dia juga dapatnya dari connection. Mendapatkan connection Dapat connection dari connection. Simak terus kinerja dari connection. dan berita nasional. Anjir, di sini kolaborasinya.